Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang seksualitas ikan. Nah, mari kita bahas. Seksualitas ikan adalah karakteristik yang membedakan ikan jantan dan betina. Seksualitas ikan dapat dilihat dari ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer, organ penghasil sperma pada ikan jantan dan organ penghasil telur pada ikan betina, organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan ciri seksual sekunder, perbedaan warna antara ikan jantan dan betina, perbedaan bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina, perbedaan panjang sirip antara ikan jantan dan betina, dan perbedaan agresivitas antara ikan jantan dan betina. Selanjutnya, reproduksi ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk ikan. Ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu, ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Dan dapat dilihat pada gambar berikut. Hermafroditisme pada ikan adalah kondisi ketika ikan memiliki jaringan ovarium dan testis dalam tubuhnya. Hermafroditisme pada ikan dapat berupa berurutan, protandri, dan protogini. Hermafroditisme pada ikan adalah perubahan jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina, atau sebaliknya pada tahap tertentu dalam hidupnya. Hermafroditisme berurutan dapat terjadi pada berbagai jenis ikan, gastropoda, dan tumbuhan. Jenis hermafroditisme berurutan. Yang pertama ada protandri. Ikan berkembang sebagai jantan terlebih dahulu, kemudian mengubah jenis kelamin menjadi betina, contohnya ikan badut. Yang kedua, protogoni. Ikan lahir dengan organ reproduksi betina, kemudian mengembangkan alat kelamin jantan di kemudian hari, contohnya ikan urese, pembersih Indo-Pasifik. Ciri-ciri hermafroditisme berurutan. Pada banyak ikan hermafrodit berurutan, jaringan kedua jenis kelamin terdapat dalam gonad sebelum perubahan jenis kelamin. Pada beberapa ikan, jaringan reproduksi sepenuhnya digantikan oleh jenis kelamin sekunder. Hermafrodit berurutan biasanya hanya dapat mengubah jenis kelamin satu kali. Tetapi ada juga ikan yang dapat berganti kelamin sebanyak yang mereka butuhkan. Hermafroditisme berurutan pada ikan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan yang berbeda, termasuk isu-isu ekologi dan evolusi. Selanjutnya ada gonokorisme, adalah kondisi seksual berganda pada ikan. Kondisi ini dapat dibedakan menjadi gonokorisme tak berdiferensiasi dan gonokorisme berdiferensiasi. Gonokorisme tak berdiferensiasi. Pada tahap juvenil, gonad ikan tidak memiliki jaringan yang jelas apakah jantan atau betina. Gonad tersebut berkembang menjadi ovarium. Setengah dari individu ikan gonadnya menjadi ovarium ikan betina. Setengah individu lain gonadnya menjadi testis ikan jantan. Bisa kita lihat pada gambar di atas untuk organ reproduksi pada ikan tersebut. Selanjutnya, sifat seksual primer dan sekunder. Sifat seksual primer pada ikan adalah organ reproduksi yang terlihat secara kasat mata, sedangkan sifat seksual sekunder adalah ciri-ciri yang tidak terlihat secara kasat mata. Sifat seksual primer, organ reproduksi ikan betina berupa ovarium dan pembuluhnya. Organ reproduksi ikan jantan berupa testis dan salurannya. Testis merupakan tempat menghasilkan dan pematangan sel-sel sperma. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, sifat seksual sekunder. Ciri seksual sekunder yang permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelum, selama, dan sesudah musim pemijahan. Ciri seksual sekunder dapat berupa dimorfisme dan dikromatisme seksual. Dimorfisme seksual diukur melalui bentuk sirip ekor tubuh dan bentuk perut.
Dikromatisme seksual diukur melalui warna sirip. Ciri seksual sekunder pada ikan jantan misalnya, bulatan hitam pada ekor ikan Amia halvan jantan, gonopodium pada Gambusia affinis, klasper pada golongan ikan Elasmobranchia, warna yang lebih menyala pada ikan Lesbistes, beta, dan ikan-ikan karang. Dan kita bisa lihat pada gambar ikan-ikan tersebut. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.